Halo teman-temanku semuanya, bertemu lagi bersama saya yang suka review film Indonesia. Ya, betul sekali. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari film Imperfect The Series 2 episode 5 sampai 8. Baik, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai saat malam hari yang dimana Endah menangis karena terbawa suasana nonton drakor. Semuanya kaget karena Neti tiba-tiba datang yang sedang maskeran. Endah ditanya oleh 3 orang tersebut dan katanya dia lagi nonton drakor. Neti dan lainnya memberitahunya jangan sampai Endah kesurupan, karena jika malam-malam menangis rawan kesurupan. Pada akhirnya Endah sengaja menakut-nakuti mereka dan akhirnya Endah lanjut nonton drakor lagi. Keesokan harinya Pretita bersyukur bisa makan roti. Akhirnya Maria memberi usul kalau mau kenyang rotinya dikasih nasi uduk. Endah keluar yang makin hari makin halu. Dia memakai pakaian ala-ala Korea. Endah mau ke ATM dan Endah diberitahu kalau tali sepatunya lepas oleh anak buahnya Bang Ali. Di saat itulah juga Endah menghalu ala Korea. Maria sedang chattingan dengan Adit dan Maria ingin jalan-jalan dengan Adit. Saat Prita ngajak jalan ke mall, Maria beralasan. Maria berdangdan, namun Prita dan Neti mengintipnya. Pada akhirnya Maria diikuti, namun tiba-tiba ada Endah. Endah bertanya kepada mereka, namun mereka beralasan dan Endah dibohongi. Endah yang sedang nonton drakor disuruh beliin kecap. Di sisi lain, Bang Ali dan anak buahnya sedang kekurangan duit buat beli ciu. Tiba-tiba ada anak kecil yang lewat. Ali langsung melancarkan aksinya. Endah tiba-tiba melihat Ali dan berhalu kembali tentang drakor. Biane. Apaan sih Bunda? Endah yang tadi disuruh beli kecap malah duduk di situ sambil memandang Bang Ali. Ali sangat heran kenapa Endah seperti itu. Endah lupa dan akan beli kecap. Di lain sisi, Neti dan Prita melihat Maria berduaan dengan Adit. Namun Adit seperti diam-diam baik dan Neti berkomentar. Mas kita diem-diem doang, kagak ngapa-ngapain. Cipok ke apa? Maria diajak pergi ke bioskop dan Maria keringat dingin. Maria melihat Neti dan Prita. Awalnya mereka takut Maria datang. Dan ternyata Maria itu ketakutan karena dia diajak ke bioskop yang dimana Maria belum tahu apa itu bioskop. Saat pertanyaan itu Maria mendapatkan jawaban. Pada akhirnya Maria berkata kepada Adit untuk menonton bioskop, tapi nontonnya itu di kosan. Adit dikenalkan kepada Endah dan Maria ingin mengajak Adit nonton. Tak lama kemudian Neti dan Prita datang menggunakan ojek yang sering ngomong boleh. Neti basa-basi untuk minum kopi dan abangnya menjawab boleh. Mau ngopi dulu nggak? Aduh. Boleh. Makasih ya. Boleh. Semuanya bersenang-senang hingga malam hari. Maria berterima kasih kepada Adit karena dia telah membuatnya senang. Adit berkata kapan-kapan ngedate bareng. Endah meminta tolong untuk nebeng ke ATM. Awalnya Adit agak bimbang, namun saat Maria yang minta, Adit langsung semangat. Boleh. Yuk. Di lain sisi, Ali dipalakin mamangnya anak kecil yang dipalakin Ali. Saat Ali dipukuli, datang Endah dan menolong Ali karena orang yang memukuli Ali orang Sunda juga. Dari mana? Kadungora. Saya warna raja nih. Ali sedikit sadar kalau dia itu sampah. Ali ingin merubah diri demi Endah. Saat ditawarin minum pun Ali menolaknya. Kedua anak buahnya heran melihat sikap Bang Ali berubah. Esok harinya Bang Ali membawa sebuah air galon. Penampilannya pun berubah 180 derajat dari sebelumnya. Ali menceramahi anak buahnya dan menyuruh keduanya ikutan berubah. Di lain sisi, Endah melihat drakor lagi dan preman yang ada di peran drakor ternyata jahat. Endah sangat kesal kepada preman itu. Singkatnya, Ali ke kosannya Endah untuk mengajaknya sholat berjamaah. Namun karena Endah yang gak percaya lagi sama preman, Bang Ali dimarahi dan ditolak mentah-mentah oleh Endah. Membuat saya seperti sampah lagi, Endah.
Kedua anak buahnya sudah mulai bertobat karena bosnya juga bertobat. Namun tak lama Bang Ali telah kembali berubah sama seperti dulu lagi. Prita ditelepon bosnya kalau tokonya akan pindah ke tempat lain. Di lain sisi Neti bangun dari tidurnya sambil garuk-garuk ketek dan mencium aromanya. Neti sangat bersemangat karena dia sudah pakai skincare. Tapi Enda dan juga Prita kaget karena mukanya itu iritasi. Setelah Neti ngaca, ternyata dia kaget juga. Di tempat lain, Adit dan Maria sedang suap-suapan. Maria di video call oleh Bima. Namun teman kerjanya malah ngomong jangan pacaran mulu, ucap Bonita kepada Maria. Bima sedih karena mendengar itu semua. Neti sangat menyesal karena sudah pakai skincare KW. Neti disuruh ke dokter kulit oleh Endah, namun Neti tidak punya uang sedikit pun. Neti melas-melasin mukanya biar dia dikasih duit. Akhirnya Prita ngasih duit. Terima kasih. Neti yang sudah dikasih duit malah minta ditraktir makan. Pada akhirnya mereka bertiga datang ke warung Bu Sung. Di situ ada Bima dan Bima kaget melihat muka Neti. Bima mengusulkan dia harus segera diobati karena dikhawatirkan muka Neti iritasi. Bima menanyakan Maria itu punya pacar atau tidak karena dia tadi VC Maria lagi berduaan. Prita di situ mengatakan kalau itu adalah Adit dan memang benar mereka berdua sedang dekat. Pada waktu itulah Bima ini mengatakan kalau dia suka sama Maria. Semuanya yang udah tahu nggak lagi kaget karena Bimanya saja yang keleletan. Singkatnya mereka bertiga berdiskusi karena Bima juga minta bantuan. Namun tiba-tiba Neti ditelepon oleh Togar dan Cahyo. Mereka berdua lagi ada callingan dekat kosan. Neti disuruh datang untuk datang ke tempatnya. Neti ngajak Endah yang dimana Endah itu ngefans banget sama Bang Cesar. Neti menanyakan WC dan Endah dititipkan kepada Cahyo dan Togar. Saat Endah dititipkan, Endah malah pergi menemui Cesar. Di lain sisi, Prita dan juga Daniel sedang melihat konter barunya. Daniel minjem 10.000 buat beli ikan kecil. Prita ingat sama Topik dan tiba-tiba si Topik datang. Topik yang suka pantun terus berpantun. Daniel datang dan menanyakan dia siapa. Makan keripik, perkenalkan, nama saya Topik. Daniel yang cemburu kepada Topik, mereka adu pantun dengan sangat panas. Makan babat, kau pikir kau yang paling hebat? 3 makan jeruk, pantun Datuk Guru. Di lain sisi, Neti yang sudah ke WC berpapasan dengan Doni sang mantannya. Togar dan Cahyo segera menemui Neti, katanya ada Doni. Neti yang sudah bertemu merasa B aja. Namun Neti menanyakan Endah di mana. Dan ternyata Endah lagi minta foto kepada Cesar. Cahyo dan Togar minta maaf karena dia nggak tahu kalau Doni akan datang. Tak lama Cahyo dan Togar dipanggil sutradaranya dan katanya sutradaranya lagi membutuhkan seorang wanita buat gantiin pemeran yang tepar. Pakai aku Om Jamal Mirdad. Karena uangnya gede, Neti langsung berperan sebagai Wati. Ternyata aktingnya di luar dialog, namun sutradaranya sangat suka. Kita coba sekali lagi ya. Yang tadi nggak kerekam. Endah memuji Neti karena aktingnya, tapi Neti menjawab kalau itu adalah natural dari hatinya. Pada akhirnya Neti disuruh siap-siap untuk scene yang kedua. Namun berbeda dengan tadi, ini adegannya romantis. Singkatnya Neti ditanya mukanya kenapa oleh bininya Doni. Dan akhirnya bininya Doni memberikan voucher skincare. Pada larut malam, Maria pulang dari kerja dan Prita langsung menanyakan dia suka Bima atau Adit. Di sini Neti dukung Bima karena dia diiming-imingi akan dikasih skincare dan juga Prita yang dukung Adit karena dia temannya. Maria yang sangat kebingungan membuat status dan berdoa kepada Tuhannya. Prita datang ke toko Adit untuk membeli kaos, namun Maria langsung narik Prita takut ngomong tentang semalam. Adit menanyakan apa yang terjadi dengan semalam. Prita yang punya rahasia Maria hanya diam. Namun Adit yang suka Maria langsung menyogoknya dengan kaos. Prita langsung memberitahu Adit kalau Bima itu suka kepada Maria. Singkatnya, Neti semangat untuk jomblangin Maria dengan Bima, namun Prita yang mendukung Adit tidak setuju. Dan pada akhirnya Neti dan juga Prita saingan untuk jomblangin Maria dengan pilihan mereka. Jadi lu gak mau nih jodohin Bima sama Maria? Ya kagak lah.
Neti diberitahu Bu Ratna kalau nanti akan ada orang baru untuk ngekos bareng mereka. Neti diharapkan agar dia jadi contoh yang baik bagi anggota yang baru. Datang Maria dan dia langsung diberi nasgor. Tak lama datang juga Prita memberikan nasgor juga, namun buatan dia sendiri. Tapi Neti dan juga Prita terus aja bertengkar. Saat mereka berempat akan makan, datang anak baru yang bernama Michelle. Singkatnya, Prita datang ke tempat Adit. Adit tanya kapan dia bisa jadian sama Maria. Prita mengusulkan biar Adit tembak duluan, namun dengan cara yang berbeda. Karena Adit itu orang yang sangat gugup tentang cinta. Perkataan Prita langsung dimengerti dan juga dia punya ide dan akan nembak melalui kata-kata kaosnya tersebut. Bonita mengatakan kalau dia akan mengadakan bazar dengan Maria. Adit langsung akan ngambil kesempatan agar dia bisa dekat-dekat dengan Maria. Di lain sisi, Neti menelepon Bima dan segera ke lokasi kalau Adit lagi deket-deketan sama Maria. Bima langsung caper kepada Maria. Bima berkenalan dengan Adit dan saling caper kepada Maria. Tiba-tiba Adit ditelepon bosnya kalau bosnya sudah di toko. Kali ini Bima punya waktu tanpa gangguan adanya Adit. Bima basa-basi untuk cari makan dan Maria meminta makan tak jauh dari tempatnya. Bima dan Maria memesan mie ayam dekat situ. Tapi ayamnya habis karena ada yang borong ayamnya doang. Di lain sisi, Prita dan Neti terus bertengkar karena terus bersaing. Neti dan Prita lagi musuhan karena pilihan mereka berbeda, yang dimana Neti pilih Bima dan Prita pilih Adit. Tiba-tiba saja datang Michelle yang ingin ngobrol dengan mereka bertiga. Michelle bertanya dengan bahasa Inggris yang sangat bagus dan mereka bertiga menjawabnya dengan bahasa Inggris juga. Tapi Prita bahasa Inggrisnya masih bulepotan. Michelle ditanya pekerjaannya apa dan Michelle jawab dia kerja senam. Kurang lebih Michelle dapetin uang dalam 1 bulan yaitu 20 jutaan. Michelle ngekos di situ karena disuruh orang tuanya. Di lain sisi, Bonita memesan mie ayam tapi nggak pakai ayam. Mie ayam 1 nggak pakai ayam. Mie ayam nggak pakai ayam? Ya. Bima di situ ajak nonton Maria tapi Bonita marah. Maria yang sangat lapar perutnya berbunyi kukuruyuk. Bima yang tahu itu akan membelikan makanan buat Maria. Setelah beberapa menit Bima datang. Namun Bima keseleo dan membuat hijabnya pada kotor. Maria yang kesal langsung menyuruh Bima untuk pergi. Maria pulang dan Maria sangat lelah karena bermasalah dengan Bima. Saat semuanya sudah masuk, Prita langsung telepon Adit biar Adit segera tembak ketika Bima dan Maria lagi berjauhan. Neti minta maaf karena Bima telah mengiming-imingi skincare biar Maria bisa dekat dengan Bima. Tiba-tiba Adit memanggil dan Prita langsung menyuruh Maria keluar. Maria bertemu dengan Adit dan akan ditembak. Adit menembaknya dengan menggunakan kaos yang ia pakai. Update status pakai ayat, tapi hal yang tak terduga, Adit malah salah pakai kaos. Maria langsung marah karena itu menyinggung dirinya. Akhirnya Adit juga disuruh pulang oleh Maria. Neti dan Prita malah ketawa karena cowok-cowok yang mereka ingin jodohkan pada blow on semua. Singkat cerita, Enda yang sudah halu akut ingin punya pacar orang Korea. Dan pada akhirnya dia akan belajar bahasa Korea. Mereka berempat berunding karena Maria takut kalau Bima ngadu kepada ibunya. Di saat semuanya pesan makanan yang enak, Enda hanya memesan masakan pakai gorengan aja. Karena dia mau nabung buat les bahasa Korea. Ternyata ibu warteg juga suka sama Korea. Di tempat kosan ada orang yang selalu mengawasi kosannya. Neti berpikiran buat deketin Michelle karena itu bisa easy money. Tiba-tiba Michelle keluar dan ngajak semuanya senam. Pagi-pagi senam. Di lain sisi, Maria terburu-buru dan Bonita sekarang berubah kepada Maria yang dimana tadinya jutek sekarang menjadi baik. Tiba-tiba ada pelanggan baru yang nawarnya kebangetan. Dia bilang nggak jadi dan akan pergi. nggak jadi. Oh iya. Saya nggak jadi loh mbak. Yaudah, 110 bungkus. Setelah mereka kecapean, Neti ditelepon oleh Bima. Bima berkata dia nggak akan berharap lagi kepada Maria. Gak lama dari itu datang Nabila yang baru selesai berenang.
Endah memintanya untuk mencarikan les bahasa Korea. Satu persatu Endah menelepon nomor yang katanya lagi buka les bahasa. Namun semuanya sangat disayangkan, tidak ada yang benar. Tiba-tiba Nabila mendapatkan info dari temannya kalau ada salah satu lembaga yang mengajar bahasa Korea dan pengajarnya itu asli dari Korea. Endah dan Nabila datang langsung ke lembaga Annyeonghaseyo. Endah minjem uang Nabila agar dia bisa ikut belajar bahasa Korea selama 3 bulan. Di lain sisi, Maria didatangi oleh Adit. Dia mendekati Maria karena Adit ingin meminta maaf dan mengajaknya baikan. Pada akhirnya, Adit dan Maria baikan. Tiba-tiba Maria di SMS oleh pihak pinjol yang dimana nama Maria dijadikan nama penjamin. Singkatnya, datang 2 penagih hutang dan ternyata mereka berdua kenal Maria dan kenal kakaknya Maria. Awalnya mereka garang dan Maria berkata beri waktu dulu kepada Bonita. Pada akhirnya mereka berdua tunduk dengan Maria karena dia takut dengan kakaknya Maria. Endah di situ sangat bersemangat karena dia akan belajar bahasa Korea sama orang Koreanya langsung. Namun saat Endah belajar bahasa Korea, orang yang mengajarnya itu bukan orang Korea asli, tapi orang Cimanggis. Saya asli Cimanggis. Endah sudah merasa nggak nyaman karena dia menyesal masuk les tersebut. Di lain sisi, Neti mau ikut dengan Michelle. Tapi Michelle berkata kalau mereka itu jelek. Karena mendengar kata itu, Neti dendam dan mengajak Prita untuk membuat rencana agar Michelle diusir dari kosan. Singkatnya, Michelle dipanas-panasin agar Michelle membawa pacarnya kalau dia emang beneran cantik. Gak tinggal dia, Michelle membawa pacarnya yang ternyata dia itu adalah Om-Om. Awalnya mereka semua diajak senam, tapi Neti beralasan sakit perut. Prita juga sama, beralasan dan langsung aja mereka berdua dicepuin kepada Bu Ratna. Astaga, bener-bener tuh anaknya. Setelah dilihat, benar saja mereka lagi. Tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu dan ada orang yang cari Michelle. Ternyata Michelle itu adalah simpenan Om-Om. Om itu beralasan kalau istrinya sekarang kalau tidur nggak pakai baju seksi, malah dia pakai jersey basket. Pakai baju basket. Dan mission sukses, Michelle harus angkat kaki dari kosan Bu Ratna. Di lain sisi, Endah meminta uangnya dibalikan karena tidak sesuai ekspektasi. Saat Endah kesal, tiba-tiba dia ketabrak oleh guru baru bernama Suyon. Endah yang tadinya mau berhenti malah tidak jadi karena gurunya beneran orang Korea asli. Dan cerita pun bersambung. Nah, bagaimana ya kelanjutan dari episode selanjutnya? Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian tahu updatean dari channel ini. Saya akan akhiri videonya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.